Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranaf Krisna Al-Fatih. Saya dari 12 IPS 1 ingin membacakan ulang Ta'aruf Cinta yang ditulis oleh Maimunah. Nirleka, aku hidup dengan orang tua tunggal. Ibuku telah menikah lagi dengan lelaki lain, lelaki yang mungkin lebih lembut peringainya daripada ayahku, suaminya terdahulu. Aku tidak marah ibuku kawin lagi dengan pria lain dan meninggalkan ayahku. Mungkin itu lebih baik bagi mereka, terutama bagi ibuku. Tapi jujur saja, perpisahan mereka berdampak cukup keras bagiku dengan hidup tanpa seorang ibu. Aku terdidik tanpa kelembutan dan kehangatan ayahku. Sangat keras dan boleh kukatakan ya sangat garang. Tak jarang bila malam tiba ketika aku hendak istirahat tidur, aku meringis kesakitan di sekujur tubuhku. Apabila jika bukan karena jejak penyiksaan fisik yang dilakukan ayahku, namun aku tidak kuasa untuk pergi meninggalkannya. Ayahku sangat membutuhkan aku di sisinya. Ayahku sebatang kara. Ya Rob, berilah aku kekuatan agar aku mampu bersabar dan penuh keikhlasan. Amin. Di sepanjang kehidupan kulalui bersama ayahku, dia tidak memperlakukanku sebagaimana mestinya. Ayahku memperlakukan anak semata wayangnya, anak perempuan satu-satunya yang sejak kecil telah kehilangan kasih sayang seorang ibu. Nirleka, di mana kamu? Anak durhaka. Selalu itu yang keluar dari mulut ayahku ketika memanggilku. Apalagi jika dalam kehidupan kedua tidak ada sahut dariku, maka ayah akan datang mudah melayangkan pukulan di wajah atau tubuhku. Dan ketika itu pula aku hanya bisa menangis. Melihat tangisku pecah, ayah bukannya kasihan dan meredakan nafsu amarahnya, dia justru semakin membara, membabi buta. Bahkan apa saja yang ada di dekatnya ia arahkan kepadaku dan melemparnya. Benda-benda keras yang ayahku lempar menjadi senjata terampuh untuk menghancurkan tubuhku. Satu-satunya jalan untuk bisa bertahan hidup adalah aku harus lari. Aku berlari keluar rumah dan meminta tolong Bu Uum, tetangga kami. Aku bahkan bisa sampai beberapa jam bersembunyi di dalam rumah itu. Bu Uum sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri. Dia sudah cukup hafal tabiat ayahku yang kasar. Maka ketika aku berlari ke rumahnya dan tanpa bertanya ini itu, Bu Uum akan langsung membukakan pintu, mempersilahkan aku masuk dan mengunci pintu itu kembali. Sebisa mungkin ia akan melindungiku dari kekejaman ayahku sendiri. Dan saat itu biasanya aku langsung memeluk Bu Uum dan menangis. Tak jarang hingga aku tertidur masih dalam pangkuan Bu Uum dengan air mata yang belum kering di wajahku. Itulah aku semasa kecil hingga dewasa. Sabar ya sayang, semoga Allah selalu melindungimu nak, kata Bu Uum masih memelukku hangat. Leka takut Bu Uum lekas capek seperti ini terus. Kenapa ayah Leka jahat banget sih Bu Uum? Apa Leka ini bukan anak kandungnya? Tanyaku masih dalam isak tangis. Ayah Leka hanya kesepian saja nak. Jadi Leka harus sabar, Leka harus kuat dengan watak Pak Bondan seperti itu. Dan satu lagi, Leka tidak boleh berkata begitu. Leka itu anak kandungnya Pak Bondan. Dan Bu Lina percaya Bu Uum. Ya sayang. Bu Uum masih membelai kepalaku yang bersandar di pangkuannya. Hatiku tenang setelah mendengar kata-kata Bu Uum tadi. Andai saja ibuku tidak pergi meninggalkanku sendirian bersama ayah, mungkin hidupku tidak akan menderita seperti ini. Dan mungkin aku pun tidak harus selalu berlari ke rumah Bu Uum dan menangis ketakutan. Ibu, kau boleh menentukan kehidupanmu sendiri dengan memilih jalan berpisah dengan ayah. Tapi coba tengoklah aku, Bu. Aku yang hingga kapanpun selamanya akan selalu anakmu. Aku butuh ibu, Bu. Ayahku selalu sholat subuh berjamaah di masjid yang berlokasi 5 meter dari rumah kami. Maka itu kesempatanku untuk pulang ke rumah, untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah.
sebisa mungkin aku tidak bisa berpapasan dengan ayahku terlalu lama. Setelah aku bersiap berangkat, mungkin aku hanya akan bersalaman, pamit berangkat sekolah, dan ayah akan memberi uang saku itu saja. Selesai mandi dan berpakaian, aku berjalan ke arah dapur. Biasanya aku akan membuatkan sarapan pagi untuk ayahku. Pagi itu aku buatkan nasi goreng dan teh tubruk kesukaannya. Sesudah aku siapkan di meja makan, aku bergegas berangkat. Aku jarang dan hampir tidak pernah sarapan pagi. Uang saku yang ayah berikan sebenarnya tidak cukup jika harus kubelikan makanan atau uang sarapan dan jajanan saat istirahat. Solusi yang bisa kulakukan adalah tidak sarapan pagi, maka uang itu bisa kugunakan untuk membeli makan kala bel istirahat. Atau sebaliknya, jika perutku terpaksa harus kuisi dengan sarapan pagi, maka terpaksa di waktu istirahat aku tidak jajan. Biasanya akan kumanfaatkan untuk mampir ke perpustakaan atau duduk-duduk di taman bersama sahabatku. Kadang juga kuhabiskan untuk tidur sejenak di dalam kelas. Pernah di suatu hari ayah tidak memberiku uang saku. Terpaksa aku harus berangkat sekolah lebih pagi karena harus berjalan kaki, tidak sarapan pagi dan makan di saat beristirahat. Ku ingat saat itu perutku melilit perih, aku lapar, tidak ada yang bisa kulakukan kecuali berdoa pada Tuhan agar perutku dikuatkan dan tenggorokanku dihilangkan rasa hausnya. Sempat terbayang segaran minum es karena cuaca memang sedang panas, dan terbayang juga mie ayam pedas kesukaanku. Sayangnya itu hanya bisa dibayangkan dalam angan-anganku. Sementara itu, tanganku sibuk menggeledah saku baju dan seisi tas. Barangkali ada receh walaupun Rp1.000 saja, lumayan untuk beli es, pikirku. Kruk-kruk, bunyi perutku. Perutmu lapar ya? Tanya Opi, sahabat sebangku di kelasku. Enggak, terlalu. Kok jawabku. Aku sedikit malu karena bunyi perutku terdengar Opi. Jam istirahat nanti ke kantin yuk. Aku traktir gimana? Ajak Kopi. Sekali lagi aku malu. Mungkin karena sudah terlalu sering Opi mentraktirku. Opi memang sahabatku dari kecil. Dia sudah tahu kondisiku di tengah-tengah keluarga yang berantakan. Kehidupan Opi bertolak belakang dengan kehidupanku. Untunglah baik Opi atau keluarganya tidak pernah merasa keberatan bila aku bertandang ke rumah mereka untuk sekedar belajar bersama Opi atau main. Opi juga sangat baik karena mau menjadi seorang pemurung sepertiku. Dia bahkan menganggapku sahabat terbaiknya. Aku sendiri tidak tahu alasan Opi begitu. Yang pasti Opi nyaman bersahabat denganku. Bagaimanapun aku, sahabat memang teman terdekat kita. Sahabat adalah orang yang bisa mengerti kita lebih dari teman lain, yang jauh lebih bisa menerima kekurangan kita ketimbang orang lain. Bahkan ayahku sendiri, ayahku tidak bisa menerima aku selayaknya anak yang orang bilang adalah rezeki bagi keluarga, terutama bagi pasangan suami istri. Aku masih ingat Pak Ahmad, guru agamaku di SMP dulu. Ia pernah menjelaskan bahwa anak adalah titipan ilahi yang harus dijaga oleh orang tuanya. Guruku juga bilang kalau anak itu sumber rezeki yang membahagiakan. Sepanjang penjelasan guru agama itu, hatiku menangis sesak di dada. Rasanya ingin segera kupecahkan tangis pilu itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dah.